Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi tentang akuntansi dana pihak ketiga dan jasa. Perkenalkan nama kelompok kami. Yang pertama, Fali Rafli Nugraha dengan NIM 190300292. Yang kedua, Fajriya Nikmatul Arifah dengan NIM 190302100. Yang ketiga, Zakiatul Mahbubah dengan NIM 190302118. Sekilas dana pihak ketiga. Dana pihak ketiga atau DPK adalah dana yang berasal dari masyarakat atau nasabah yang terdiri dari giro, tabungan dan simpanan berjangka, sertifikat deposito dan kewajiban segera lainnya. Secara teknis yang dimaksud dana pihak ketiga pada perbankan syariah adalah giro wadiah, tabungan wadiah, deposito mudharabah. Salah satu sumber dana yang digunakan dalam pembiayaan antara lain dana simpanan atau dana dari nasabah atau DPK, sehingga semakin besar dana pihak ketiga yang tersedia, maka bank syariah akan lebih banyak menawarkan pembiayaan musyarakah. Penggunaan dana pihak ketiga. Bank dalam menjalankan aktivitasnya berfungsi sebagai financial intermediary, sehingga setelah berhasil menghimpun dana dari pihak ketiga, Bank Syariah berkewajiban untuk menyalurkan dana tersebut untuk pembiayaan. Alokasi penggunaan dana Bank Syariah pada dasarnya dapat dibagi dalam dua bagian penting. Yang pertama yaitu aktiva yang menghasilkan atau earning asset, adalah aset bank yang digunakan untuk menghasilkan pendapatan. Aset ini disalurkan dalam bentuk investasi yang terdiri dari yang pertama, pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil atau mudharabah, yang kedua, pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan atau musyarakah, yang ketiga, pembiayaan berdasarkan prinsip jual beli atau al-ba'i, yang keempat, pembiayaan berdasarkan prinsip sewa atau ijarah dan ijarah wal i'tinah, dan yang kelima, surat-surat berharga syariah dan investasi lainnya. Yang kedua, ada aktiva yang tidak menghasilkan atau non-earning asset, terdiri dari yang pertama, aktiva dalam bentuk uang tunai atau cash asset terdiri dari uang tunai, cadangan likuiditas atau primary reserve yang harus dipelihara pada bank sentral, giro pada bank, dan item-item tunai lainnya masih dalam proses penagihan atau collection. Pinjaman atau card merupakan salah satu kegiatan bank syariah dalam mewujudkan tanggung jawab sosialnya sesuai dengan ajaran Islam. Dan yang ketiga, penanaman dana dalam aktiva tetap dan inventaris atau premises dan equipment. Peranan dana pihak ketiga terhadap kepastian dalam pemberian pembiayaan. Semua lembaga pembiayaan syariah maupun konvensional membentuk satu manajemen yang bertugas secara khusus mengurusi kegiatan kredit serta menempatkan sejumlah personel yang benar-benar profesional dan memiliki kapasitasnya di bidangnya. Manajemen khusus di bidang penyaluran pembiayaan atau kredit biasa disebut manajemen kredit, dan struktur organisasinya biasanya langsung di bawah pimpinan atau direksi. Manajemen kredit adalah pengelolaan kredit yang harus dilakukan bank dengan sebaik-baiknya, mulai dari perencanaan kredit atau penentuan suku bunga kredit, prosedur pemberian kredit, analisis pemberian kredit sampai kepada pengawasan kredit. Hipotesis dana pihak ketiga terkait pengaruh peningkatan laba lembaga pembiayaan syariah. Yang pertama, penelitian Lutfia Putri Nirwana yang berjudul Pengaruh Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga Terhadap Laba Perbankan Syariah di Indonesia. Penelitian tersebut memiliki skala analisa perspektif makro dan mencermati perkembangan dana pihak ketiga di lembaga pembiayaan secara agregat. Yang kedua, penelitian Teddy Hikmat Fauzi yang berjudul Manajerial Dana Pihak Ketiga Terhadap Peningkatan Laba Operasional PT Persero Bank Jabar Syariah Bandung. Penelitian ini memiliki skala analisa perspektif mikro, yaitu studi kasus dana pihak ketiga terhadap laba usaha di Bank Jabar Syariah yang menganalisis peranan manajerialisasi dana pihak ketiga dalam memberikan pengaruh pada peningkatan laba operasional Bank Jabar Syariah. Alat analisis yang digunakan regresi berganda dan korelasi produk momen. Peranan dana pihak ketiga terhadap kinerja lembaga pembiayaan. Lembaga pembiayaan syariah adalah lembaga intermediasi yang memiliki fungsi menerima simpanan dari pihak yang mengalami kelebihan dana, kemudian menyalurkannya kepada pihak yang membutuhkan dana atas dasar prinsip-prinsip syariah. Dalam menjalankan fungsi operasionalnya, lembaga pembiayaan syariah membutuhkan dana yang berasal dari modal sendiri, pinjaman pihak kedua, dan dana yang dihimpun dan dikelola dari masyarakat atau disebut dana pihak ketiga.
Dari ketiga sumber dana tersebut, hanya dana pihak ketiga atau DPK yang dapat dipacu untuk meningkatkan kemampuan lembaga pembiayaan dalam memberikan pembiayaan kredit. Faktor-faktor yang memengaruhi perkembangan dana pihak ketiga: imbal jasa, bunga atau bagi hasil yang menarik. Namun pada kasus khusus teori tersebut terkadang belum sempurna karena tingkat bunga atau bagi hasil yang tinggi belum tentu menjadi satu-satunya faktor daya tarik bagi pemilik dana untuk menempatkan dananya di suatu bank atau lembaga pembiayaan tertentu. Pertimbangan faktor keamanan, penerapan prinsip syariah, dan kualitas pelayanan juga menjadi pertimbangan para pemilik dana untuk menyimpan dananya di bank atau lembaga pembiayaan. Beberapa studi atau penelitian mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi dana pihak ketiga adalah sebagai berikut. Yang pertama, faktor-faktor yang mempengaruhi dana pihak ketiga pada perbankan syariah. Yang kedua, analisis faktor-faktor yang mempengaruhi nasabah dalam menggunakan tabungan syariah plus pada bank BNI Syariah di Jakarta. Yang ketiga, analisis faktor-faktor penentu penghimpunan dan penyaluran dana perbankan syariah beserta peramalannya. Model penelitian dan hasil analisis penelitian tersebut relevan dengan teori dasarnya bahwa fungsi tabungan adalah suatu fungsi yang menggambarkan hubungan antara tingkat tabungan rumah tangga dengan pendapatan nasional dalam perekonomian yang bisa dirumuskan dengan S sama dengan minus A ditambah buka kurung 1 minus B tutup kurung Y dengan keterangan S besarnya tabungan atau save, A konsumsi yang harus dipenuhi pada saat pendapatan 0, 1 min B atau marginal propensity to save, dan Y pendapatan nasional. Kecenderungan menabung marginal merupakan perbandingan antara pertambahan tabungan dengan pertambahan pendapatan disposable yang dapat dirumuskan MPS sama dengan delta S per delta YD dengan keterangan MPS marginal propensity to saving atau kecondongan menabung marginal, delta S pertambahan tabungan, delta YD pertambahan pendapatan. Tantangan lembaga pembiayaan syariah dalam meningkatkan dana pihak ketiga. Dalam mewujudkan tantangan tersebut, sudah barang tentu manajemen dari setiap lembaga pembiayaan syariah di Indonesia akan menerapkan strategis dan diturunkannya ke dalam program kegiatan bidang penghimpunan dana funding. Namun terlepas dari itu semua, saat ini harus diakui bahwa persaingan dalam memperebutkan dana masyarakat di pasar dana sangat ketat, ditambah lagi sikap masyarakat yang semakin nasional. Kemudian yang patut dicermati bahwa kondisi pasar dana sangat dipengaruhi oleh keberadaan kinerja makroekonomi. Deskripsi kondisi makroekonomi yang cukup menjanjikan tersebut tentunya melahirkan peluang bagi lembaga pembiayaan syariah untuk mendapat bersaing menghimpun dana pihak ketiga di pasar dana. Tetapi jika memiliki struktur bisnis yang saat ini dimiliki sebagian besar lembaga pembiayaan syariah, maka tantangan yang paling realistis adalah bagaimana dapat menggali atau mendapatkan dana biaya dengan biaya yang murah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.